Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan asam basa. Pertama, kita akan bahas konsep dari kesetimbangan asam basa. Nah, pada asam atau basa kuat, disosiasinya itu sempurna, ya, sehingga dianggap bukan proses kesetimbangan. Makanya kesetimbangan itu terjadi pada asam basa yang lemah. Ya, kita tahu bahwa kalau asam basa yang kuat, ya, itu alfanya itu kan sama dengan satu, sehingga semuanya terionisasi secara sempurna. Nah, asam basa lemah itu terdisosiasi sebagian dalam air ya, sehingga produk ion mencapai kesetimbangan dengan molekul asam atau basa lemah yang tidak terdisosiasi. Nah, ekspresi kesetimbangan asam atau basa lemah dapat dinyatakan dalam konstanta disosiasi asam lemah disebut dengan Ka ya, atau basa lemah disebut dengan Kb. Nah, konsentrasi molar produk dibagi dengan konsentrasi molar reaktan. Ya, seperti biasa. Air adalah cairan murni dengan konsentrasi konstan dan dihilangkan. Jadi air itu akan dihilangkan dari reaksi seperti ini ya. Nah, di sini misalkan ada Ha, ini merupakan asam, dia akan terionisasi menjadi H+ dan juga amin. Nah, kalau misalkan yang amin ini pada basa ya, kalau ini kan pada asam, ini pada basa. Cirinya dari mana Kak? Kalau asam dia menghasilkan H+, kalau basa menghasilkan OH-. Ternyata kalau misalkan keduanya ini kita gabungkan membentuk air yang terionisasi, yang disebutlah dengan Kw. Gitu. Jadi intinya di sana di Ka ya, kalau yang dalam hal ini ya ingat ya, dalam hal ini Ka dikalikan Kb sama dengan Kw. Ya. Kemudian ada yang namanya HC HCHO2 ya, ditambah dengan air atau diionkan dalam air, dia akan membentuk H3O+ ditambah dengan CHO2. Nah, ini ya merupakan asam. Ingat dari mana Kak kita tahu asam? Karena H3O+ yang dihasilkan. Yang ini merupakan pencirian dari asam menurut Arrhenius. Masih ingat ya? Arrhenius mengatakan dikatakan asam kalau dia membentuk ion H3O+. Sehingga apa? Kalau misalkan ini kita buat suatu konstanta kesetimbangan, maka bentuknya seperti ini. Air tidak dimasukkan karena di sini ada liquid. Ya, aqueous, aqueous, aqueous dia dimasukkan. Dan ternyata nilai Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 4. Ini ada di tabel. Ya, datangnya dari mana Kak? Ini dari tabel. Kemudian ini ada CH3NH2 dilarutkan di dalam air juga, dia menghasilkan CH3NH4+ ditambah dengan OH-. Ini merupakan basa. Kenapa? Karena dia OH-. Sehingga kalau kita buat satu persamaan menggunakan konstanta kesetimbangan basa, maka seperti ini terbentuknya. Ketika nilai Ka atau Kb ya kecil, ingat nilai Ka atau Kb kecil, maka kesetimbangan terletak di kiri, mendukung reaktan. Karena kalau nilai Ka atau Kb kecil, artinya produknya kan kecil nih. Ya kan, produknya kecil maka reaktannya yang besar, maka kesetimbangannya terletak di sebelah kiri, mendukung si reaktan. Sebaliknya, kalau misalkan Ka atau Kb-nya besar, kalau Ka atau Kb-nya besar, artinya produknya kan besar tuh. Berarti kesetimbangannya terletak di sebelah kanan, mengutamakan yang produk. Nah, asam lemah memiliki nilai Ka yang kecil, sedangkan basa kuat memiliki nilai Ka yang sangat besar. Ya, jadi berkebalikan. Nah, semakin kuat basanya, semakin besar nilai Kb-nya. Jadi kalau basanya kuat, Kb-nya besar. Ya, nanti kalau kamu dibandingkan antara Ka ya dengan Kb, lihat mana yang lebih kuat, ya lihat mana nilainya lebih besar. Ingat ya, kalau ada 10 pangkat negatif 13 dengan 10 pangkat negatif 6, ini yang paling besar ya, bukan ini. Ya, ini lebih besar. Kemudian ini contoh asam diprotik. Jadi asam diprotik itu intinya dia terprotonasi lebih dari satu kali. Ini di sini misalkan H2CO3 kita ambil. Ternyata ada nilai Ka1. Dia terprotonasi ya menjadi H+ nih. Dia menghasilkan ion H+-nya. Kemudian hasil si ini ya kita ionkan lagi, menghasilkan H+ lagi, sehingga ada nilai Ka-nya 2 kali, ada Ka1 dan Ka2.
Manakah nilai Ka yang lebih kecil? Tentu Ka2. Alasannya apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebelum membahas tentang Ka, kita akan bahas dulu tentang aproksimasi. Ya, apa sih aproksimasi? Aproksimasi itu berarti kecenderungan atau yang namanya reaktan ya, itu dibolehkan untuk dianggap satu. Intinya, gampangnya sih kalau nilai Ka-nya kurang dari 1, ya, maka kita dalam reaksi yang ini si X-nya itu atau 0,50 dikurang X itu akan sama dengan 0,50. Ya, mendekati 5. Artinya apa? X-nya ini kita abaikan. Kita abaikan untuk yang di sini ya. Kalau yang di sini dan di sini tetap dipakai. Ya, diabaikan hanya untuk yang di sini. Artinya 0,50 dikurang X, dia akan mendekati 0,50. Nah, aproksimasi ini memang kebanyakan berlaku ya. Makanya rumus-rumus seperti misalkan ya ada Ka itu ini konsentrasi H+ misalkan. Ya, itu bisa muncul Ka dikalikan dengan Ma ya datangnya dari sini. Ya. Artinya ini menggunakan aproksimasi. Kalau ini nggak menggunakan aproksimasi, maka cara menghitungnya harus menggunakan pendekatan persamaan kuadrat. Minimalnya menggunakan rumus ABC. Ya. Nah, ini diberikan contoh, misalkan pada larutan 0,5 molar HF. Kita lihat, apakah dia bisa menggunakan aproksimasi? Kita cek nih, HF kita ionkan, kita ingat karena di sini awal maka dia 0. Kemudian ketika bereaksi, ini bereaksi seputar min X, ini plus X, ini plus X. Nah, kemudian di bagian setimbang ini, 0,50 dikurang dengan X yang bereaksi. Ini adalah X, ini adalah X. Kalau ini kita buat sebuah Ka, kita ingat bahwa Ka adalah perbandingan antara produk dibagi dengan reaktan. Produknya ada H plus dan F min plus. Ya, makanya di sini kenapa bisa muncul X kuadrat? Sebetulnya ini tuh awal muamalnya asal usul ya. Asal usulnya itu dari apa? Dari ini H plus dengan F min. Ini konsentrasinya. Ya, dibagi dengan HF. Ini awalnya. Nah, karena ini ada X, maka kita masukkan ganti X, makanya muncul seperti ini. Ini kita masukkan X. Nah, X dikali X berarti X kuadrat per konsentrasi yang di sini HF-nya, yang setimbangnya 0,50 dikurang X, makanya muncul ini. Nah, kalau misalkan aproksimasi berlaku, maka 0,50 dikurang X itu dianggap mendekati 0,50. Ya, sehingga ini kalau dihitung, kita cari X-nya adalah 3,55 kali 10 pangkat negatif 4. Ini X kuadratnya. Ketika ditanya X berarti 0,019 molar. Ya, sehingga apa? Di sini ketahuan bahwa apa? F-nya itu ya 0,019, kemudian HF-nya ya kita ingat bahwa HF itu kan 0,50 dikurangkan dengan X, dikurang dengan 0,019. Sehingga akan didapatkan hasil 0,48. Nah, kapan kita boleh menggunakan aproksimasi? Ya, kapan kita harus diperbolehkan menggunakan aproksimasi? Kita mesti lihat syarat-syaratnya ya. Ingat syarat pertama, kalau Ka kurang dari 1, maka ini boleh menggunakan aproksimasi. Nah, jika X-nya lebih kecil dari 5% dari konsentrasi awal, itu boleh. Misalkan begini, kan kita dapat nih nilai X-nya adalah 0,15. Kita bandingkan dengan yang di awalnya 0,50. Kalau dia lebih dari 5%, maka dia boleh. Kebetulan di soal ini adalah 3,8%. Artinya boleh digunakan kalau soalnya seperti ini. Andai kata soalnya kita rubah menjadi 0,05 molar HF, ternyata setelah dihitung dia dapat konsentrasinya ya dapat X-nya adalah 0,006. Ketika diseperkan dengan 0,05 ya caranya sama seperti ini ya nanti hitungnya ternyata dapat 12%. Maka ini nggak boleh digunakan. Kenapa? Karena lebih dari 5%. Maka harus menggunakan persamaan kuadrat. Jadi ini yang di bawah ini nggak boleh kamu abaikan nih 0,5. Jadi kalau yang di sini 0,05 dikurang X nggak boleh diabaikan, harus dihitung. Ya, menggunakan persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah derajat disosiasi ya. Apa itu derajat disosiasi? Berarti derajat disosiasi itu menyatakan mengionnya ya, berapa banyak yang terion ya, atau yang mengalami ionisasi itu berapa banyak di reaktannya. Nah, ini misalkan ada Ha ya, ada Ha, kemudian terionisasi dalam air ya menjadi H3O+ dan amin.
Nah, rasio atau perbandingan antar molekul asam yang terionisasi, nih. Rasio berarti perbandingan antara molekul asam yang terionisasi dengan yang mula-mula disebut dengan derajat ionisasi. Jadi misalkan ada Ha ya, eh, ditambah dengan H2O, kita ambil contoh di atas, dia menjadi H3O plus ditambah dengan amin. Nah, maka di sini akan ada mula-mula, kemudian reaksi dan setimbang. Misalkan mula-mulanya adalah 1, reaksinya adalah X, maka 1 dikurang X. Nanti hasilnya yang di sini, yaitu si X-nya ini, ya sorry, nah si X-nya ini kita bandingkan dengan yang di sini, ya kan? Maka akan ketahuan berapa derajat ionisasinya. Gitu ya. Itu untuk mencari persennya. Nah, derajat ionisasi itu berarti molaritas H3O plus-nya yang di sini ya, yang terionisasi ini, H3O plus-nya kan di sini X kan, artinya kan sama aja kalau di sini 1, 1 dan 1 maka di sini kan tetap X. Ya. Atau amin, ya yang di sini juga boleh. Jadi yang di sini atau yang di sini juga boleh per molaritas mula-mula. Jadi di sini. Ya, jadi yang di sini atau di sini boleh, ya yang X di sini, ini ada X juga, boleh salah satu dipilih ya, dibandingkan dengan yang mula-mula. Itulah yang disebut dengan terionisasi, derajat ionisasi. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah pada asam poliprotik. Jadi asam poliprotik itu ternyata bisa mengion lebih dari satu kali. Ya, misalkan seperti ada H2CO3, pertama kali ketika diionkan, ini namanya senyawa netral, dia menghasilkan H3O+. Nilai Ka-nya cukup besar. Ternyata ketika diionkan kembali, jadi dia sudah memiliki pangkat negatif ya, ion negatif, diionkan lagi dalam air, dia tetap menghasilkan H3O+, tapi anehnya nilai Ka-nya jauh lebih kecil. Ya, ini kan kalau ini makin kecil. Nah, ini kan lebih kecil nih, artinya yang di sini lebih kecil kan, lebih kecil daripada yang di atasnya. Ya, ternyata pada fenomena berikut ya, kalau misalkan kita mengionkan suatu senyawa yang bersifat negatif, pangkatnya negatif ternyata jauh lebih rumit, jauh lebih sulit. Makanya nilai di sini makin kecil. Ya, gitu. Kemudian ini adalah contoh soalnya, misalkan ya ada Ka dari asam asetat ya seperti ini. Nah, berapakah derajat pengionan asam asetat untuk konsentrasi 0,1 dan 0,01? Jadi kita diminta untuk menghitung derajat pengionannya. Kemudian yang B-nya itu berapa konsentrasi dari H plus-nya pada kedua konsentrasi tersebut. Nah, pertama kita buat reaksinya seperti ini ya. Ini reaksinya. Yang mula-mula awalnya ada nih 0,1 sesuai. Kita coba kerjakan yang 0,1 dulu. Nah, kemudian ketika mengion, ya, itu kan ada yang namanya alfa ya. Alfa itu berarti derajat ionisasinya. Kita nggak tahu nih. Kenapa di sini 0,1 ya karena sesuai dengan yang di atasnya. Ya, dikurang dengan 0,1 alfa. Ini juga sama 0,1 alfa, ini 0,1 alfa. Bedanya di sini kita plus, plus yang di sini negatif. Kemudian kita operasikan ya. Nah, ketika dioperasikan atau dikurangkan dapatlah ini dan ini serta ini. Kemudian kita buat ke dalam bentuk Ka, membentuk suatu persamaan. Ini ada kurung sih. Sehingga terbentuk seperti ini. Nah, ini udah dapat persamaannya. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang ini kan ada 0,1 dikalikan 1 kurang alfa. Kalau misalkan si alfanya ini kita abaikan, maka 1 dikurang alfa kan sama dengan 1. Sehingga apa? Kita bisa langsung menentukan bahwa 1,76 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 0,1 alfa kuadrat. Ya, karena nanti ini dengan ini kan habis tuh. Jadi alfanya masih ada tuh. Sehingga dapat nih, alfanya adalah 1,33. Nah, jadi pada konsentrasi 0,1 alfanya adalah 1,33. Nah, lakukan hal yang sama misalkan pada 0,01 ya. Nah, ini berarti 0,01, ini juga 0,01. Ini juga 0,01, 0,01. Nah, dioperasikan semuanya, nanti dapat nih segini alfanya. Ya, kemudian ya pertanyaan yang B, pada konsentrasi 0,1 berapakah konsentrasi H+-nya? Ya sama nih, kan udah dapat
konsentrasinya ya, konsentrasi H plusnya berarti kan sama dengan alfa kan konsentrasi H plus itu. Jadi ini konsentrasi H plus itu sama dengan 0,1 dikalikan dengan alfa. Nah, 0,1 alfanya kita dapat tadi ya pada konsentrasi 0,1 ternyata ini 1,33 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian dikalikan dengan 0,1 ya, dapatlah segini. Nah, kalau pada yang satu lagi ini 0,01 alfa. Jadi yang di sini kalian ikuti yang di atasnya ya. Kalau di atasnya 0,1 maka di sininya jadi 0,1 dikalikan dengan alfa. Ya. Karena apa? Karena yang ditanya adalah derajat si ionisasinya. Ya. Kemudian pada konsentrasi 0,01 ya. Ini berapa? Berarti tinggal 0,1 kalikan alfa. Ternyata alfanya tadi ketemu 4,195. Kali 10 pangkat negatif 2. Kita kalikan dapatlah segini. Nah, ini contoh yang menggunakan aproksimasi ya, tapi yang tidak oke ya. Jadi sama nih ada 0,122 kita diminta menentukan pH-nya. Ini pada asam monoprotik nilai K-nya juga diketahui. Pertama, kita membuat dulu persamaannya seperti ini ya. Ini kan min kan X, kemudian X ya. Mungkin ada bingung ya, kenapa di sini pakai X sementara yang sebelum tadi pakai ini dikurangkan tapi ada alfanya. Kalau di sini itu tidak menggunakan alfa ya, jadi beda rumusnya. Kalau yang ditanya adalah alfanya atau derajat ionisasi, ya dia langsung ada alfanya di sini. Jadi 0,122 karena yang dicari itu alfanya gitu. Nah, kalau yang di sini, ya yang di sini yang dicari itu adalah H plusnya. Jadi beda soal ya, gitu. Kemudian ini juga sama ditambahkan ya. Nah, setelah ini kita coba menggunakan aproksimasi deh. Kira-kira berlaku nggak? Kita hitung sama nih, persamaannya mirip dengan soal sebelumnya. Nah, kemudian setelah ketemu, ternyata nilai aproksimasinya atau persennya adalah 6,8. Artinya tidak boleh. Ya, karena dia lebih dari 5%. Aproksimasi tidak oke. Ya. Nah, artinya kalau aproksimasinya tidak oke, kita harus menggunakan yang ini, yang persamaan kuadrat. Jadi ini kalau kita susun dia menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ketika persamaan kuadratnya sudah tersusun seperti ini, barulah kita cari nih, ya kan? Kita hitung satu-satu ya. Kita hitung satu-satu. Ternyata ini negatif kan nggak mungkin ya. Yang memungkinkan menggunakan rumus ABC adalah yang positif. Nah, sehingga dapatlah X-nya 0,081. Ya. Kemudian ini kita masukkan seperti ini ya, 0,0081. Nah, kemudian dapatlah pH-nya 2,09. Kemudian pada soal berikut ya, ini kita diminta menentukan konsentrasi H plus ya, HPO42 min dan PO43 min. Sebetulnya dari sini kita tahu bahwa ini ya merupakan pengionan yang poliprotik ya, artinya dia lebih dari satu kali. Dibuktikan dengan nilai Ka-nya ada 3 nih, ada Ka1, Ka2, Ka3, artinya ada 3 kali. Ya, tentu nilai Ka-nya semakin lama semakin mengecil karena dia semakin sulit untuk terionisasi. Nah, pada yang pertama, kita akan diminta menentukan H3O+, artinya kan yang ini nih. Ya, ini kita nggak tahu nih yang bereaksinya berapa. Tapi di sini ada informasi bahwa nilai Ka-nya diketahui nih Ka1-nya, 7,11. Ketika kita menggunakan persamaan, kita anggap menggunakan aproksimasi, ternyata ketemu nilai X-nya adalah 0,15. Nah, setelah ketemu yang ini H3O+-nya ketemu, H2PO42-nya ketemu, sekarang ini kita masukkan ke dalam sini, ya, direaksikan nih, makanya di sini ada 0,15, ini 0,15 datangnya dari sini nih. Ya, dapatnya dari sini nih. Nah, setelah itu kita reaksikan dengan Y. Kenapa pakai Y? Biar nggak sama dengan sebelumnya, jadi nggak bingung. Nah, setelah direaksikan seperti ini, kita dapat persamaan. Ya, ini salah ya, ini harusnya adalah plus Y. Ya, tidak ada 0,15-nya. Itu ada kekeliruan. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya kita buat persamaan, yang H3O plus-nya dia adalah ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian HPO42-nya kan ini. Nah, ini adalah plus. Artinya kita masuk ke sini, Y saja. Kemudian yang di sini juga sama. Nah, ini dapat nilai Ka-nya. Ya. Setelah nilai Ka-nya ketemu, ya,
Ini adalah Y sama dengan HPO42 min ya, sama dengan 6,34 kali 10 pangkat negatif 8, inilah nilai Ka. Ya. Kenapa dapat seperti ini? Karena yang di sini itu dianggap 0,15, jadi 0,15 dikurang Y sama dengan 0,15. Sehingga apa? Dari sini ya akan dapat nilai langsung untuk nilai Y-nya. Karena di sini juga nanti 0,15 tambah Y juga dianggap hasilnya adalah 0,15, yang di bawah pun sama 0,15, sehingga bisa dihilangkan, ketemulah nilainya ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang PO43 min, karena yang di sini adalah langsung saja ya, ada H3PO4, kemudian ini kalau diionisasikan ya, dia akan ketemu seperti ini persamaannya. Nah, sehingga kan sudah dapat nilai-nilainya, tinggal dimasukkan saja. Nah, setelah dimasukkan nanti ketemu PO43 min-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 19. Kemudian untuk soal berikut kita diminta untuk menentukan konsentrasi H3O+, kemudian HSO4 min dan SO4 2 min. Dari sini nilai Ka-nya diketahui adalah 1,29 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, atau sama dengan 0,01 kalau misalkan kita ubah dalam bentuk desimal. Nah, reaksinya seperti ini ya. Karena ini adalah merupakan asam kuat, maka pada tahap 1 itu dianggap mengion sempurna. Makanya di sini adalah mendekati 0. Artinya dia habis terionisasi. Nah, sehingga apa di sini ya plus 0,5, ini plus 0,5. Ingat ya, kenapa alasannya terionisasi sempurna? Karena H2SO4 merupakan asam kuat. Kemudian pada HSO4 min yang di sini ya, itu kita ionisasikan kembali, terbentuklah H3O+ tambah SO4 2 min. Nah, yang di sini itu kan ada nilai Ka-nya. Kita kan tidak tahu berapa yang terionisasi X-nya, maka dibuatlah persamaan. Nah, di sini ya, di sini kita anggap bahwa 0,5 dikurang X ya, itu sama dengan 0,5. Ya, kita anggap seperti itu. Nah, sehingga apa? Dari sini kita ketemu nanti si nilai X-nya adalah 0,01. Ya, nilai X-nya adalah 0,01. Nilai X-nya sama dengan 0,01. Sehingga kalau misalkan ditanya konsentrasi H3O+ itu kan 0,5 tambah X. Maka inilah dapat rumusnya. Kemudian yang SO4 2 min juga begitu kan? Di sini kan X, berarti bisa langsung. Kemudian yang HSO4 min adalah yang di sini nih. Kan HSO4 min di sini ya, ini ketemu adalah 0,5 dikurang dengan X ya, makanya dapat nih 0,5 dikurang dengan X, jawabannya ini. Oke, terima kasih, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.